Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimain min hadhil hayati ila ba'dal mamat, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan pagi hari ini. Hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab suratul Fatihah sebagai bentuk iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti urutan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengawalinya dengan bacaan ummul kitab, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita pernah membahas tentang keharaman khamr dan judi. Saya masih ingat kita pernah membahas satu ayat hukum di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 219 dan 230, di mana ayat di 219 dan 230 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahayanya khamr dan juga judi. Tetapi ternyata realitas hari ini bisa kita saksikan, ternyata perjudian di negeri kita ini semakin hari grafiknya bukan menurun. Tentu ini satu hal yang sangat ironis. Satu sisi umat Islam di negeri kita adalah umat yang mayoritas, tapi justru data menunjukkan pemain judi online di negeri kita ini adalah nomor satu di seluruh dunia. Ini satu hal yang perlu sama-sama kita pikirkan. Dan yang paling miris ketika kita coba cari data tentang apa penyebab dari terjadinya judi yang semakin marak ini, ternyata bukan karena mereka tidak tahu hukumnya. Itu artinya hadirin rahimakumullah, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran
jelas adalah hukum syariat yang qat'i. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa judi dalam berbagai macam bentuknya halal. Tidak ada satupun ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau boleh kita lihat dari apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran tentang keharaman khomer ataupun judi, satu hal yang bisa kita pelajari pertama adalah asas tadarruj. Apa itu asas tadarruj? Asas tadarruj adalah salah satu prinsip dalam syariat Islam, di mana Allah Azza wa Jalla sebagai asy-syari', pembuat syariat, menentukan satu hukum keharaman itu dengan cara berangsur-angsur, dengan tahapan-tahapan. Ulama tafsir misalnya mencatat keharaman khomer dan judi saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya sampai 4 tahapan. Anzalallahu ta'ala fil khomri arba'a ayatin. Untuk keharaman khomer, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan keharamannya dalam 4 tahap. Dan di antara 4 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merangkaikan dan menyebut kata khomer, dan selanjutnya adalah judi. Yang pertama Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Ayat ini sama sekali tidak membicarakan tentang khomer yang diharamkan, tidak. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan sebagian dari buah-buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Mereka menjadikan darinya risakaron sebagai hal yang memabukkan, wa rizqan hasana dan rizki yang baik. Konsep ini kalau kita mau boleh kiaskan dengan konsep judi, sebenarnya orang pertama kali adanya judi itu justru dari sesuatu yang halal. Contoh misalnya perlombaan. Perlombaan dalam ketangkasan jelas ini olahraga yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan secara umum olahraga itu hukum asalnya adalah boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh. Sepak bola hukumnya mubah, kecuali beberapa bentuk olahraga yang diharamkan dalam Islam. Contoh tinju, tapi gulat sunnah. Kemudian memanah sunnah, lomba lari sunnah. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya dalam hukum awal sebagaimana khomer tadi. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Awalnya nggak ada masalah, anggur diproduksi, buah kurma diperas, dijual seperti biasa. Tetapi lama kelamaan kemudian sesuatu yang tadinya boleh itu mulailah masuk di dalamnya taruh-taruhan. Ketika itu permainan, bahkan saya melihat bagaimana realitas perjudian yang bukan hanya online tapi offline secara kecil-kecilan diperkenalkan di negeri kita kepada anak-anak kecil kita, Pak. Di warung-warung dijual misalnya sesuatu yang mereka sebut tebak-tebakan, mereka beli dengan harga Rp2.000, cuma 2 buah permen kecil yang biasanya dijual hanya sekitar Rp500, tapi karena ada hadiah yang dijanjikan, maka permen ini dijual seharga Rp2.000. Kecil, tidak seberapa. Tapi anak-anak kita akan terus tertantang
Karena ketika diambil harganya Rp2.000, Anda belum beruntung. Dia beli lagi, oh hadiahnya sebelahnya ada ciki misalnya, atau snack yang harganya lumayan. Ini mengajarkan anak-anak kita sejak kecil tentang judi. Dan jelas ini diharamkan dalam agama. Nah, ketika memang ini awalnya boleh, sebagaimana saya katakan tadi, permainan, sepak bola, atau bahkan mungkin kita melihat pertandingan-pertandingan yang lainnya, akhirnya muncullah ditambahkan dengan sesuatu yang haram. Termasuk hari ini, Pak, mancing pun ada judi di dalamnya. Hukum mancing jelas mubah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan mancing itu haram. Walaupun umpannya digunakan dengan sesuatu yang misalnya najis sekalipun, makannya najis sekalipun, ikan yang diambil dari hasil pemancingan hukumnya halalan thayyibah. Tetapi kemudian ketika apapun itu dibuat undian, dibuat sama-sama yuk kita patungan per orang, misalnya ada istilah di pemancingan itu pemancingan galatama. Mereka berkumpul 10 orang, kemudian per orang bayar 50.000. Dikumpulkan uangnya, maka uang yang dikumpulkan itu dipakai untuk hadiah. Ulama sepakat, bahkan Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan ketika sebuah perlombaan hadiahnya diambil dari uang yang dikumpulkan oleh peserta, fahuwa minal maisir, ini termasuk perjudian. Nah, ketika hal yang tadinya boleh tapi kemudian sampai masuk di dalamnya unsur judi, maka jelas Allah Azza wa Jalla mengharamkan bentuk apapun yang namanya al-maisir. Nah, yang kedua adalah rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manfaat atau kegunaan anggur dan kurma, maka selanjutnya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi 229-230, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, anil khamri wal maisir, dari minum-minuman keras, wal maisiri, ini yang saya bilang tadi, salah satu ayat yang menyebutkan persamaan atau berbarengan antara khamr dan judi. Allah jawab dengan kalimat yang indah, katakan ya Muhammad, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar dan kemanfaatan bagi manusia. Hari ini orang menganggap bahwa judi itu ada manfaatnya. Karena dengan saya kasih modal uang yang sedikit, maka saya menghasilkan yang banyak. Padahal wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Pada konsep ayat di Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan kalaupun ini ada manfaatnya, dosanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, padahal kalian dalam keadaan mabuk. Ayat ini di An-Nisa ayat 43 Allah tidak sebutkan judi. Tapi pada tahapan terakhir di surah Al-Maidah ayat 90, Allah dengan tegas menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu
innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib dengan berhala dan mengundi nasib dengan panah, bagian dari najis, termasuk dari perbuatan syaitan, maka jauhkan olehmu. Ulama sepakat bahwa inilah tahapan terakhir dari keharaman khamr dan judi yang memang jelas semuanya adalah perbuatan yang sama sekali jika dibandingkan antara manfaat dengan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya. Saya katakan tadi di awal, kita bisa mengikuti asas tadarrud dalam Al-Quran ini, bahwa ketika memang judi itu sudah begitu parahnya, baik itu judi online maupun offline, maka kita lakukan secara bertahap. Tahapan yang pertama dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti tahapan untuk menyadarkan mereka, ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan konsep yang pertama, mantapkan dulu keyakinannya. Terbukti ketika sudah kuat keimanan para sahabat, baru kemudian turun perintah. Dalam konsep turunnya ayat kita bisa lihat tahapan yang pertama, periode Makkiyah, di mana pada periode Makkiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan tentang hukum syariat. Perintah sholat tidak turun pada periode ini, perintah puasa, perintah zakat tidak turun pada periode ini. Tapi pada periode Makkiyah yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW adalah penguatan tauhid, penguatan akidah. Itu artinya menyadarkan orang tentang bahaya judi. Kita bisa mulai dari penguatan akidah mereka, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberi rizki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah yang maha lembut kepada hambanya, yarzuqu man yasha. Allah yang akan menganugerahkan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Pendekatan ini juga harus disampaikan kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan rizki hambanya dari jalan yang diharamkan olehnya, sehingga pintu-pintu rizki terbuka lebar. Dan pintu-pintu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berawal dari sesuatu yang haram. Kita juga harus meyakinkan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang sudah terlanjur ini, bahwasanya ketika mereka bersabar, mereka betul-betul istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah pasti akan memberikan solusi dari segala problem kehidupannya. Satu janji Allah di dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, tentu menjalankan segala perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, mengambil rizki dari jalan yang halal saja, tidak mengambil jalan dari sesuatu yang haram dalam keadaan apapun, maka pasti Allah akan memberikan solusi dari segala problematika kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan rizki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Proses ini pun tentu tidak mudah Bapak Ibu, karena menumbuhkan keyakinan harus betul-betul dalam proses yang panjang.
bahwa ini loh rizki yang Allah kasih, pasti Allah berikan dari jalan yang halal. Kalaupun kemudian di sana sini kita sulit untuk mendapatkan uang, percayalah, ketika kamu bersabar, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Karena tadi saya katakan, problem pertama sebenarnya mereka paham bahwa ini haram, tapi yang justru sering muncul juga problem yang kedua, alasan mereka berjudi adalah karena alasan ekonomi. Maka biasanya judi online ini seringkali beriringan dengan pinjol. Dua-duanya jelas dalam Islam hukumnya haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Maka dalam pendekatan berikutnya setelah pendekatan tadi ya ayyuhalladzina amanu, pendekatan keyakinan, pendekatan yang kedua tentu pendekatan fikih. Pendekatan fikih yang pertama saya pernah bahas pula dalam bagaimana kita membuat zakat itu efektif. Karena selama ini seringkali zakat yang kita kumpulkan atau bahkan sodakoh yang ada pada kas-kas masjid kita atau lembaga-lembaga zakat kita ini diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang, walaupun dia termasuk orang yang berhak menerimanya, tetapi ternyata tidak produktif. Malah lebih banyak sedekah yang kita berikan ini sedekah konsumtif, bukan sedekah produktif. Padahal mau kita pakai dari bagian manapun, kalau itu kita pakai dari pos zakat misalnya, maka jelas orang yang dalam keadaan kesulitan, karena saya bilang tadi ketika dia berjudi, apalagi judi online, ini akan beriringan dengan pinjol, pinjaman online. Ketika masalahnya ada pada perekonomian, maka lembaga zakat harus bisa menjadi solusinya. Kalaupun dia harus berhutang yang kemudian dia tidak sampai sanggup untuk membayarnya, bukankah ada mustahik zakat itu algorimi, orang yang punya utang tetapi tidak sanggup membayarnya. Ada beberapa yang menanyakan, Ustadz, bukankah algorimin itu adalah orang yang punya hutang karena dia memenuhi kewajiban untuk keluarganya, bukan untuk sesuatu yang dia lakukan yang diharamkan dalam agama. Kita harus melihat lebih jernih. Ada kalanya seseorang karena keadaan yang amat terpaksa, walaupun itu untuk kebutuhan ekonomi keluarganya, sampai dia melakukan pinjaman online ataupun judi online. Ini yang harus dilihat dulu masalahnya. Dan dalam fikih, ketika kondisi itu terjadi, bukan dilihat sabab, tetapi justru dilihat akibat. Karena ketika ada orang yang melakukan judi online, pinjaman online, maka akibat yang dimunculkan adalah miskin. Dan orang fakir, orang miskin ataupun gorimin, dia termasuk kepada orang yang boleh menerima zakat. Bahkan kita yang melunasi hutangnya, kemudian kita bina keimanannya agar ia tidak terjerumus kembali ke dalam dua perkara yang berat ini, judi maupun pinjaman online tadi. Karena kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu sebab ketika muncul kesulitan ekonomi, ternyata yang paling mudah diakses untuk mendapatkan uang secara cepat ya dua jenis ini, judi online, pinjaman online. Kalau kita mau pinjam ke orang lain, itu biasanya butuh waktu. Selain butuh waktu, butuh mental yang kuat, karena kita kenal dengan orang yang mau kita pinjam. Belum lagi ketika mental kita sudah harus kuat untuk meminjam, tidak ada jaminan kalau pinjaman kita diberikan.
Seringkali kita udah ngomong berkali-kali, jawabannya malah mohon maaf saya tidak bisa bantu. Sementara kondisi sudah tidak memungkinkan. Anak yang sakit, SPP anak-anak yang harus sudah dibayarkan, atau kondisi-kondisi darurat yang lainnya. Nah akhirnya mereka melakukan satu action yang menurut mereka sangat mudah. Hanya butuh KTP, hanya butuh HP, butuh internet, mereka pinjam. Beberapa orang yang saya coba wawancara, sampaikan, mereka seringkali curhat bahwa awalnya iseng-iseng karena memang kemudahan akses. Tadi ketika minjam ke sana kemari susah, dia ambil cair dalam hitungan menit, Pak. Nggak butuh waktu 1 jam, 2 jam, tidak butuh. Hanya butuh waktu sekian menit, uangnya cair. Artinya mereka berpikir, kalau ini saya habiskan, nanti saya bayarnya gimana? Akhirnya yang setengah dia pakai untuk konsumtif, yang sebagiannya dia iseng-iseng lagi buka situs judi online. Apalagi judi online hari ini itu tidak menggunakan kata judi tentunya, Pak. Gak mungkin Anda mau main judi, gak mungkin. Macam-macam namanya. Ternyata ini juga salah satu sebab kenapa kemudian judi online itu makin marak. Karena namanya membuat orang semangat, tertarik. Contoh ada misalnya tebak-tebakan hasil pertandingan. Cuma nebak hasil pertandingan, misalnya Jepang dan Indonesia, yang menang mana. Nah, ini kan mental juga akhirnya, Pak. Ketika mereka sudah terbiasa, mentalnya akan rusak. Karena mental yang rusak, semua dibuat judi, Pak. Saya pernah cerita kepada jamaah, sampai ustadz datang atau enggak jadi buat taruhan. Ini ustadz satu ini datang apa enggak nih? Yuk taruh-taruhan yuk. Kalau gue nggak datang kayaknya nih. Kalau datang goceng-goceng ya. Ini kan udah mentalnya rusak. Jadi kemudahan akses, saya jadi ingat sebuah tayangan televisi dulu. Ingat sebuah kejahatan itu bukan hanya karena kemauan, tapi juga karena ada kesempatan. Ada tambahannya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ternyata benar itu, Pak. Beberapa orang yang terlibat judi online ini itu karena awalnya kemudahan akses. Malah mereka menganggap lebih nyaman judi online dibandingkan judi offline. Kalau judi offline dia harus menanggung malu kalau digerebek polisi katanya. Suka main di lapangan, mereka harus menanggung malu. Dan butuh waktu yang panjang. Tapi kalau judi online menurut mereka sangat mudah. Bahkan istri mereka nanya pun, orang lagi main HP kok, Pak kok main HP terus, lagi WA-an bisnis nih. Padahal judi. Oleh karena itu pendekatan fikih ini pun penting agar kita memahami persoalan agama pun tidak hanya cukup dengan doktrin dan fatwa. Karena percayalah, fatwa sehebat apapun, kalau yang menerima fatwa dalam keadaan lapar, maka nggak akan masuk. Sama seperti kita ngaji subuh, misalnya Bapak begadang, tadi malam begadang, sempat sholat subuh berjamaah, karena kondisi sudah lelah, nggak mungkin. Mau apapun yang dibahas nggak bakal masuk. Sama dengan kita membahas sesuatu pada orang yang dalam keadaan lapar. Kita ajak dia ngaji, kita sampaikan fatwanya, tapi istrinya udah WA dari rumah. Pak, hari ini anak-anak harus bayar. Kalau nggak bayaran, hari ini anak-anak dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya orang tua akan berpikir, daripada saya malu, ya sudah. Toh sebentar, mudah-mudahan berharap, siapa tahu saya menang, saya bayar semuanya. Nggak taunya tidak akan pernah menang. Yang ada hancur binasa semuanya. Ditambah tekanan-tekanan sekolah-sekolah kita hari ini, jangankan sekolah yang tidak berbasis Islam, sekolah yang berbasis Islam sekalipun terkadang nggak mengerti. Ketika ada orang tua datang, saya katakan tadi, ketika dia datang dengan membawa rasa malunya tidak bisa bayar SPP misalnya, ini sudah membutuhkan mental yang besar, yang kuat untuk mau ngomong sama kepala sekolah. Tapi apa jawabannya?
mohon maaf, tidak ada dispensasi. Anak bapak tidak bayaran, maka tidak boleh ikut ujian. Orang tua mana yang tahan dengan tangisan anak? Akhirnya tadi, akses yang paling mudah tadi. Oleh karena itu sebenarnya dalam pendekatan fikih, zakat maupun sodakoh harus bisa menjadi solusi masalah ini. Yang ketiga, pendekatan kita tentang judi ini, sekali lagi bukan hanya cukup dengan fatwa, tapi juga dengan pendekatan hukum. Kita bisa memahami sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sangat masyhur tentang bagaimana seorang mukmin menyikapi kemunkaran yang ada pada hadapannya. Qala Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang yang melihat di antara kalian sebuah kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Sebagian ulama menerjemahkan hadis ini bahwa orang yang paling mungkin melakukan perubahan dengan biyadihi, yaitu dengan kekuasaannya. Maka undang-undang kita harus memayungi satu keputusan hukum bahwa ini harus ditutup situs-situs judi online. Nah ini kan memang karena saking banyaknya katanya. Kemeninfo pernah menginformasikan mau ditutup karena penyamaran namanya begitu banyak. Ada yang namanya poker, kasino, macam-macam. Sehingga katanya kesulitan. Walaupun sudah ditutup, tapi kenyataannya tidak, Pak. Kenyataannya anak-anak kita pun seusia 10 tahun yang sudah ngerti HP, ini karena memang begitu banyak faktor-faktor lain, Pak. Anak-anak yang biasa megang HP atau main HP, main game, ini biasa tertarik dengan game-game tertentu. Tetapi ketika game itu kemudian dimasukkan unsur judi di dalamnya, tanpa terasa kita mengajarkan mereka judi. Apalagi banyak laporan hari ini bagaimana anak-anak kita sulit sekali lepas dari yang namanya HP. Dari usia mereka di TK sudah lihat HP. Karena kita sendiri orang tuanya yang sulit juga untuk mencontohkan. Dulu kita nggak pernah main HP karena memang orang tua kita sibuk dengan pekerjaannya. Kita diajak ke sana kemari, orang tua perhatian dengan kita. Hari ini anak-anak bilang, ya sudah, ibu megang HP, bapak pegang HP, kakak megang HP, masa saya sendirian gak megang HP? Akhirnya semua di rumah seakan-akan marahan, Pak. Semuanya megang HP. Akhirnya mereka akan mencari sendiri, mengeksplor apa yang bisa mereka menarik. Dan ini dimanfaatkan oleh penyedia situs online tadi. Anak-anak pun kemudian dininabobokan dengan itu. Cukup kasih uang 5.000, nanti dapat uang 25.000. Kok kamu punya uang? Alhamdulillah mah, kemarin ada bonus. Maknya nggak ngerti juga permainan itu mengandung unsur judi. Maka pendekatan hukum ini pun, kalau kita tidak sanggup dengan kekuasaan kita, kalaupun kita berharap dengan undang-undang yang belum sempurna membuat itu, pabilisani, langkah yang kedua tentu dengan lisan kita. Kita ingatkan, action kita, nasihati. Karena saya bilang tadi, mereka bukan tidak tahu hukumnya. Hukumnya tahu jelas, hukumnya haram. Judi online haram, pinjaman online haram. Semua sudah paham. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana mengingatkan mereka tentang bahayanya. Apapun hasil uang yang diperoleh dari jalan yang haram, tidak akan pernah ada keberkahan di dalamnya. Bahkan saya seringkali ketika ada mudifah itu jadwal orang tua menengok santri, saya selalu tekankan, Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita yang sedang pesantren, yang sedang sekolah menuntut ilmu, apalagi menghafal Al-Quran, dikirim pakai uang jajan hasil judi online. Juga jangan sampai diambil dari hasil pinjaman online.
Saya bilang, karena ketika uang yang dihasilkan dari jalan yang tidak halal ini diberikan kepada anak-anak, sempat saya curhat sama mereka para wali santri, ini biasanya saya dan dewan guru lainnya akan sulit mengajarkannya. Disuruh menghafal ini, padahal kemarin sudah hafal an-naba, amma yatasaalun. Baru 3 hari kemarin tesnya alhamdulillah hafal. Tapi di tes hari ini baru 3 hari yang lalu hafal, bablas hilang semua. Atau diajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, ini kok nggak masuk-masuk. Ada apa? Ternyata salah satu faktornya adalah orang tuanya tidak hati-hati mengirimkan uang untuk anaknya. Salah satunya tadi, uang hasil riba, uang hasil haram, judi online tadi. Ini pendekatan kita. Walaupun yang terakhir, fa illam yastati, kalaupun lisan kita tidak sanggup pula untuk menasihati, fa biqalbi, maka dengan hati kita. Kita tidak rela, termasuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan dan mengingatkan. Karena ternyata bukan cuma judi online tadi, Pak. Mungkin sebagian kita nggak pernah lihat tentang judi online, alhamdulillah. Tapi judi offline juga nggak kurang. Sampai-sampai saya di kalangan pejabat itu kan sering kali mereka golf misalnya, main golf patungan. Ya uangnya dari apa yang dikumpulkan. Padahal dalam Islam konsep judi itu salah satunya adalah ketika hadiah yang diberikan diambil dari masing-masing peserta. Kalau pengen gak judi, satu orang yang nanggung. Ayo hari ini jamaah subuh kita lomba paling kuat-kuatan baca Al-Quran. Yang paling banyak bacaannya, yang paling kuat bertahan. Kata ketua DKM misalnya, saya kasih hadiah umroh gratis. Halal atau ini? Kalau yang nanggung satu orang. Tapi kalau ayo kita patungan rame-rame semua jamaah subuh, satu orang bayar 5 juta, lombanya baca Al-Quran. Keren lombanya baca Quran, Pak. Tapi hadiahnya yang menang diambil dari uang yang 5 juta dikumpulkan itu. Pesertanya 50 orang. Hadiahnya diambil dari yang 250 juta itu untuk hadiah umroh. Akhirnya yang sedih mereka yang nggak dapat, karena telah mengeluarkan uang 5 juta. Ini yang disebut dengan judi. Apapun permainannya, kalau di dalamnya ada unsur judi tentu diharamkan dalam agama. Maka insya Allah tugas kita bersama bagaimana mencari solusi agar jangan sampai perbuatan yang memang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla ini terus grafiknya naik di negeri kita. Karena kita tahu ketika sebuah kemaksiatan dan kemunkaran kita diamkan, Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam satu ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu, kata Allah, satu siksa yang Allah turunkan bukan hanya khusus kepada orang yang berbuat dosa saja, tetapi juga siksa itu sebagian orang berlaku maksiat, berlaku kemunkaran, sementara yang lainnya tidak pernah untuk mengingatkan, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka siksaan itu akan turun, semuanya akan mendapatkan siksaan itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya sampaikan kembali ayat ini agar kita dapat memikirkan bersama tentang masalah yang memang sangat marak ini. Bahkan beberapa minggu terakhir sampai Kementerian Agama memberikan pengumuman kepada seluruh lembaga-lembaga untuk terus mendakwahkan tentang bahayanya judi online ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilapan. Seperti biasa, saya persilakan mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Falyatafaddal, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah paham semuanya? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tema hari ini. Menurut saya
saat ini memang lagi marak-maraknya, lagi viral-viralnya, sampai di suatu sekolah, jangankan lingkungan sekolah, gurunya juga kebanyakan ikut judi online gitu. Iya. Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, tadi kan Ustaz berbicara mengeluarkan uang sedikit tapi mendapatkan uang banyak. Terus yang kedua, misalnya dengan pendaftaran yang itu dan uang itu yang digunakan buat hadiah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saat ini banyak pendaftaran olahraga, misalnya kan contoh futsal ataupun lari, pendaftaran biayanya sekian, nanti mendapatkan hadiah sekian. Apakah itu berbentuk judi? Iya. Karena kalau untuk pendaftaran merupakan hadiah, kalau kita bersungguh-sungguh ataupun mengejar untuk mendapatkan hadiah, apakah itu termasuk judi atau tidak? Iya. Nah, terus yang kedua, tadi saya mendengar juga misalnya olahraga itu bisa dikatakan judi jika ada objeknya. Contoh misalnya Indonesia lawan Jepang gitu. Apakah objek yang melakukan objek yang kita lihat itu, apakah mereka juga salah satu mendapatkan dosa seperti itu? Mungkin itu aja. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebuah perlombaan olahraga ketika hadiahnya itu diambil murni dari uang pendaftaran, maka ulama katakan ini termasuk al-maisir, ini termasuk judi. Tapi kalau misalnya uang pendaftarannya ditambah dengan sponsor misalnya, oh ini uang pendaftaran cuma per grup dari lomba futsal misalnya cuma Rp50.000 atau Rp100.000, tetapi uang pendaftaran ini dikumpulkan ditambah dengan sponsor. Pastikan sponsornya pun produk yang halal. Misalnya produk teh botol Sostro, maaf ya sebut merek, akan menambahkan hadiah uang Rp5 juta. Maka ini boleh karena ada pihak ketiga. Tapi kalau semuanya diambil dari uang pendaftaran yang ada, misalnya berapa orang yang daftar grupnya, per grup misalnya Rp50.000, karena yang daftar ada 20 grup, yang menang cuma 1, 2, 3, diambil dari uang pendaftaran saja. Keputusan Majelis Ulama Indonesia, keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, keputusan Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, ini termasuk judi karena hanya diambil dari uang pendaftaran saja. Maka tadi pemancingan sama konsepnya dengan pancing galatama tadi, karena uangnya dikumpulkan bersama-sama, ini termasuk minal maisir, judi yang diharamkan. Yang kedua, rahimakumullah, ketika ada dua objek yang dipertaruhkan, walaupun ini dua orang yang belum jelas, taruhan Jepang sama Indonesia menang mana? Apakah pemain Jepang dan pemain Indonesianya termasuk hal yang berbuat dosa? Tentu tidak, karena kalau dia memang niatnya murni olahraga. Tapi maaf, ada mafia olahraga yang mengatakan skor itu pun bisa diatur tergantung siapa pemain judinya. Jadi ada mafianya ternyata. Walaupun mudah-mudahan ini informasi tidak benar, tapi saya dapat informasi kalau sebuah pertandingan itu tergantung ini mau menang siapa, bukan menang dua orang yang bertanding ini, bukan dua grup yang bertanding ini, tapi mau bos judi mana yang menang. Maka mafia judi yang udah pasang taruhan mahal tadi, dia akan sampaikan kepada manajernya, kepada pelatihnya, kamu harus kalah, karena kalau kamu menang saya rugi besar. Saya udah taruhan per orang 1 triliun misalnya, atau 1 M misalnya, ini dapat 2 M, udah nanti 1 M nya buat kamu, bagikan sama grup. Maka mereka rela kalah karena memikirkan bos taruhan judi tadi. Dan ini luar biasa Pak, semakin kualitasnya makin besar, makin luas, itu taruhan judinya makin besar.
Ya ini yang terjadi pada olahraga kita. Apalagi olahraga yang memang jelas-jelas haram. Olahraga yang halal pun seringkali dibuat seperti itu. Jadi kalau memang mereka tahu bahwa apa yang ia lakukan itu dipertaruhkan, maka ikut di dalamnya. Apalagi sampai kebagian tadi uangnya. Tapi kalau nggak ikut-ikutan, kayak contoh tadi Ustadz dibuat taruhan, Ustadz nggak datang, tadi tahu-tahu yang nerima dia. Tapi kalau Ustadznya ketemu dia di Pak Ustadz, alhamdulillah saya menang taruhan nih. Tadi saya taruhan Ustadz datang apa enggak? Saya bilang datang. Saya kebagian alhamdulillah 100.000. Nih buat Ustadz 50.000. Alhamdulillah lumayan. Ustadznya dosa juga Pak. Nah dia tahu. Jadi selama dia tidak mengetahuinya, ini hukumnya tidak masalah. Karena hukum dalam hadis rufi al-qalamu an thalathin, kata Nabi, kolamnya Allah diangkat dari 3 hal, salah satunya seseorang yang tidak tahu. Jadi kalau dia tidak tahu pemain itu dibuat taruhan atau dibuat judi, maka dia tidak menjadi masalah. Satu hal lagi mumpung saya ditanyakan tadi, kita kadang-kadang awalnya memang iseng-iseng Pak, cuma permainan iseng-iseng, gaple iseng-iseng, remi iseng-iseng, biliar iseng-iseng. Tapi lama-kelamaan ya orang penasaran, kalau kayaknya gini-gini aja garing deh. Main catur iseng-iseng, garing banget kayak gini, main begini-gini aja, gak ada peningkatan. Yuk goceng-goceng, yuk 10.000, yuk 20.000, akhirnya jadi judi. Maka ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu contoh kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Main catur misalnya, dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib, hukum catur haram. Yang bilang gak haram cuma Imam Syafi'i. Itu pun makruh Pak. Gak ada yang mengatakan sunnah. Ada yang beralibi begini, ini kan mengajarkan politik Pak Ustadz, supaya kita bisa berpolitik. Kenyataannya orang yang main catur gak seimbang dengan karir politiknya kok. Malah justru orang yang main catur gak jadi politikus, gak jadi apa-apa, cuma tukang nongkrong doang tiap hari Pak. Jadi gak ada penelitian yang salah itu Pak. Lebih baik tidak. Apalagi iseng-iseng yuk, daripada nungguin waktu sholat kita main catur yuk, gak perlu. Daripada kita jatuh kepada keharaman, lebih baik tidak. Termasuk hal yang tidak ada manfaatnya. Ya ini menghindari, jangan sampai awalnya iseng-iseng, malah nanti kelama-kelamaan kita malah ada judi di dalamnya. Wallahu a'lam, demikian. Ya, silakan. Kita kan selama ini sering bahas masalah korban. Ya. Itu yang bahaya, ada bandar ya kan. Hukum pada bandar gimana? Saya pasti lebih besar. Bandarnya. Bandar judi online itu kan artinya judi online tuh ini. Kalau kita lihat orang yang judi online kayak puasa, yang tahu hanya dia Tuhan. Iya. Kan di HP kan istrinya pakai nggak tahu. Jadi orang yang main judi itu kan orang yang sudah kehilangan akal. Iya. Karena bagaimanapun probabilitas bandar pasti lebih besar daripada pemainnya. Iya. Jadi hukum kepadannya di mana kita harus? Pasti dosanya lebih besar. Kayak dosa besar kayak apa? Baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat sarana dari sebuah kemungkaran atau kemaksiatan, ini dia akan memperoleh dosanya, dosa jariah namanya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memberikan sarana sebuah kebaikan, maka baginya pahala itu dan pahala orang yang melakukannya. Kita buat yuk, mulai besok kita bikin pengajian yuk. Itu namanya membuat sebuah kebaikan. Sabab kita membuat taklim, maka alhamdulillah orang datang untuk ngaji. Maka kita mendapatkan pahala mengajak kebaikan. Dan selama orang tersebut masih menggunakan fasilitas kita, masih ikut ngaji dalam kajian yang pernah kita awali, maka selama itu pula kita mendapatkan pahalanya. Tapi sebaliknya kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan
falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang membuat sarana kejahatan tadi, gara-gara dia bikin situs online, banyak orang berjudi, bandarnya yang mimpin malah, maka baginya dosa yang ia lakukan, wa wizru man amila biha, semua dosa orang yang bermain judi online ditimpakan kepada dirinya. Tentu lebih banyak dosanya, Pak. Maka berhati-hatilah membuat sebuah hal yang membuat orang melakukan dosa. Saya nggak minum, Pak Ustadz, nggak mabok, Pak Ustadz, tapi saya punya kafe yang menyediakan khamr. Saya nggak minum, Pak Ustadz, saya malah rajin ke masjid. Tapi kafe saya itu kafe punya siapa? Punya bapak. Iya. Jual minuman keras. Ya kalau nggak jual nggak laku, Pak Ustadz. Kebagian dosanya. Tapi saya nggak minum loh. Iya, tapi Anda yang punya. Saya nggak pernah bermain prostitusi, nggak pernah jadi bandarnya. Tapi semua yang rumah kontrakan itu isinya jablay semua. Semua perempuan-perempuan nakal. Dan saya tahu. Apakah saya nggak kebagian dosanya? Kebagian dosanya. Ini hadis tadi, man sanna sunnatan sayyi'atan. Maka jangan anggap saya nggak kenapa-napa, tapi karena menyediakan sarana, maka bandar otomatis dosanya lebih banyak. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Sekali lagi, karena memang tadi disampaikan kondisinya judi online hari ini bukan hanya mereka yang berekonomi menengah ke bawah, bukan hanya mereka yang miskin secara ekonomi, tetapi juga mereka yang secara ekonomi justru menengah ke atas. Bahkan kita sempat miris mendengarkan tadi gurunya sudah terkena judi online. Kemudian anggota dewan yang terhormat juga banyak yang terlibat judi online. Mudah-mudahan saya berharap nggak ada ustadz yang kena judi online, Pak. Kalau ada ustadz yang kena judi online, waduh bingung umatnya. Ini mau gimana muridnya? Ustadz jadi pemain judi online. Na'udzubillah min dzalik. Mari bersama kita takdimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu lindungi diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman haddarana wa liman qaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balaghna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.